Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Mafatihul Fiqhi Fid Din karya Syekh Mustafa Al-Adawi Al-Misri hafizahullah taala. Silakan dibuka halaman 115. Ya, masih membahas tentang masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah yang disikapi dengan longgar oleh para ulama. Wa min hadhil masaili, di antara masalah tersebut adalah salatul janazati indal qabri. Salat jenazah di kuburan. Liman fatathu as-salatu 'alaiha. Bagi orang yang dia terlewat salat jenazah sebelum dikuburkan. Wa yara katsirun min ahli ilmi masyru'iyata dzalika wa istihbabahu. Banyak ulama yang memandang hal tersebut disyariatkan bahkan dianjurkan. Bainama yara fariqun akharu minal ulama'i al-man'a. Sedangkan sebagian ulama yang lain memandang tidak diperbolehkan. Wa nahnu nuridu dzalika bi syai'in min at-tafsili. Maka di sini kami akan paparkan dengan sedikit perincian. Ya, yastadillu al-jumhuru al-qailuna bi jawazis salati 'alal mayyit. Ya, itu tadi yang membolehkan adalah pendapat jumhur, ya. Jumhur ulama berpendapat bolehnya hal tersebut untuk sholat jenazah kepada mayit, sholat jenazah untuk mayit, indal qabri di kuburan, ba'da dafnil mayyiti setelah dimakamkan. Wastihbabi dzalika bil ati. Mereka berdalil untuk mengatakan bolehnya hal itu dan dianjurkannya hal itu dengan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin. Nabi pernah melewati kuburan. Qad dufina lailan, yang mayitnya telah dimakamkan di malam hari. Faqala, maka Nabi bersabda, mata dufina hadza. Kapan orang ini dimakamkan? Qalu al-barihata. Para sahabat bertanya, semalam. Ya, al-barihah itu untuk menunjukkan waktu yang dekat tapi di malam hari. Al-barihah. Ya, barusan tapi malam. Qala, maka Nabi mengatakan, afala adantumuni? Kenapa kalian tidak menyeru aku? Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Qalu, maka para sahabat mengatakan, dafannahu fi dhulumatil laili. Kami telah menguburkan orang tersebut di kegelapan malam. Fakarihna anuqidhuka. Fakarihna anuqidhuka. Maka kami tidak suka, kami tidak mau untuk membangunkan Anda wahai Rasulullah. Faqama fasafafna khalfahu. Kemudian Nabi berdiri dan Nabi menyusun kami dalam saf di belakang beliau. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, wa ana fihim fasalla alaihi. Dan aku salah satu di antara yang bermakmum pada Nabi ketika itu, dan Nabi pun salat untuk orang tersebut, salat jenazah. Catatan kaki nomor 2. Wa hadza yukhraju fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khususiyati. Atau wa hadza yukhriju fi'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khususiyati. Hal ini mengeluarkan perbuatan Nabi dari kekhususan.
Likauni sahabati ridwanullah alaihim ajma'in ma'hu. Karena para sahabat juga ikut bersama beliau. Ya, fasafafna khalfahu. Nabi membuat saf, ya, membuat kami dalam saf-saf di belakang beliau. Berarti Nabi melibatkan para sahabat. Nah, ini untuk membantah perkataan sebagian ulama yang mengatakan sholat jenazah di kuburan khusus bagi Nabi. Nyatanya tidak, nyatanya Nabi juga mengajak para sahabat. Nah, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-musannif rahimahullah ta'ala واستدلوا أيضا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أسودا رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذيتموني فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه واستدلوا أيضا بحديث أنس عند مسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبره. Nah, wastadallu aydan, mereka juga berdalil dengan bima fis sahihaini. Hadis Bukhari Muslim. Min hadithi Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Hurairah, anna aswadan, ada seorang yang berkulit hitam, rajulan aw imra'atan. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Karena memang ada dua model riwayat, ada dua versi. Satu versi laki-laki, satu versi perempuan. Kana yaqumul masjida famata. Orang tersebut biasa menyapu masjid, Masjid Nabawi. Kemudian meninggal. Walam ya'lamin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimautihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang kematiannya. Fadzakarahu dzata yaumin. Kemudian dikabarkan kepada Nabi, disebutkan kepada Nabi pada suatu hari. Atau fadzakarahu dzata yaumin, suatu hari Nabi mengingat dia. Mengingat orang tersebut yang suka nyapu-nyapu. Faqala, maka Nabi mengatakan, ma fa'ala dzalikal insanu. Apa yang sekarang dilakukan oleh orang tersebut? Jadi seolah nanya, si fulan mana ya? Si fulan sekarang jadi apa, di mana, seperti itu. Ini menunjukkan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ya. Nanya kabar, nanya keadaan. Qalu mata ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, beliau sudah meninggal wahai Rasulullah. Qala afala azantumuni? Maka kata Nabi, apakah kalian tidak menyeru aku, tidak memberitahu aku? Faqalu, para sahabat mengatakan, innahu kana kadza wa kadza. Qassathu. Sesungguhnya dia telah begini dan begitu. Ya. Apa namanya? Mungkin ini maksudnya adalah kisah yang sebelumnya. Ya. Meninggalnya malam, ya, gelap, dan para sahabat tidak ingin membangunkan Nabi. Wala fahaqqiru sya'nahu. Ya, kata Abu Hurairah, para sahabat itu seolah-olah meremehkan tentang perkara orang tersebut. Artinya ini orang biasa saja kok, nggak perlu sampai manggil Nabi. Orang-orang cuma nyapu masjid, orang biasa, cleaning service. Maka ketika meninggal, ya nggak perlu lah manggil Nabi, ngundang Nabi. Direndahkan. Qala, maka Nabi mengatakan, fadulluni ala qabrihi. Kalau begitu, tolong tunjukkan kepada aku
di mana kuburannya. Fa'ata qabrahu fa shalla alaihi. Kemudian Nabi mendatangi kuburan beliau, kuburan orang tersebut, kemudian Nabi menyolatkannya. Menyolatkan di kuburan. Kita lihat catatan kaki nomor 4. Waqad waqa'at fi hadzal hadithi ziyadatun inda muslimin. Dalam hadis ini ada tambahan dalam riwayat Muslim. Wahia yaitu inna hadhil qubura mumtali'atun dulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Innallaha yanuruha bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meneranginya dengan aku menyolatkan penghuni kubur ini. Riwayat Muslim, Sahih Muslim. Wastadalla biha ba'du al-ulama'i ala anna salata 'inda al-qabri khasatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdalil dengan hadis riwayat Muslim ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat di kuburan, salat jenazah di kuburan ini khusus bagi Nabi. Karena ada perkataan wa innallaha yanuruha bi sholati alaihi. Sesungguhnya Allah menerangi kubur ini dengan salatku. Salat jenazah yang aku lakukan untuk mereka. Lakin hadhihi ziyadatu ar-rajihatu ar-rajih fiha anha mursalatun. Namun tambahan ini, pendapat yang rajih ini tambahan yang statusnya mursal. Wa qad rajjaha ad-Darqutni al-irsala, dan ad-Darqutni merujihkan ini tambahan yang mursal, artinya dhaif, ya tidak sahih. Kama fil ilal, sebagaimana dalam kitab al-ilal. Wa aidan faqad qadamna ma yatafa'ul qawla bil khususiyati fi hadits Ibnu Abbas as-sabiqi. Dan juga kita telah membantah pendapat yang mengatakan ada kekhususan Nabi dalam hal ini dalam hadis sebelumnya, hadis Ibnu Abbas. Ya, kembali ke atas. Wastadallu aidan bi hadithi Anasin 'inda Muslimin. Jumhur ulama juga berdalil dengan hadis Anas bin Malik riwayat Muslim. Wa fi, di dalam hadis tersebut ada kutipan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin. Nabi SAW pernah sholat di kuburan. Ya. Jadi yang boleh itu sholatu alal qabri, sholat di kuburan, bukan sholatu lil qabri atau sholatu ilal qabri. Sholat lil qabri untuk kuburan, berarti ibadah kepada kuburan. Atau sholatu ilal qabri, sholat sengaja menghadap kuburan. Sholat, bukan sholat jenazah, sengaja menghadap kuburan, itu nggak boleh. Dan itu ada hadis yang melarangnya. Sholatu lil qabri, sholat untuk kuburan, dan sholatu ilal qabri. Yang boleh adalah as-sholatu alal qabri, sholat di kuburan. Maksudnya sholat jenazah. Nah, selanjutnya. Hadithi Uqbata ibni Amirin inda Bukhari wa Muslimin wa fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fasalla ala ahli ahada Uhudin salatihi ala al-mayyit wa fi riwayatin shalla ala qatla Uhudin punya di Dhammah Uhudin.
ba'da samani sittin sinina. sinina wa thumma istadallalatu ukhra fi hadzal babi min al-ahaditsi al-marfu'ati wa aidan fahuna Lika fahunalika asari asarun. an sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha Asarun. asarun Aisyah Asaru asaru Aisyah radhiyallahu anha min tariqin ibni Abi Maliqah mulai kata mulai kata qala qaddamtu Aisyah qaddamat qadimat Aisyatu Aisyah ba'da mauti akhiha bisyahrin faqalat aina qabru. qabru akhi fa'atat fasalat alaihi. Nah, wa kadzalika istadallu bihadithi Uqbah bin Amir. Demikian juga jumhur berdalil dengan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu indal Bukhari wa Muslimin, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fi di dalamnya terdapat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin. Bahwasanya Nabi SAW pernah keluar suatu hari, kemudian Nabi sholat untuk para orang-orang yang gugur dalam perang Uhud. Sholatahu alal mayyiti, sebagaimana sholatnya beliau kepada mayit di kuburan. Maka Nabi pernah sholat untuk syuhada Uhud ya, dengan sholat yang sama seperti kepada mayit secara umum. Wa fi riwayatin shalla ala qatla Uhudin ba'da 8 sinina. Dalam riwayat yang lain Nabi pernah sholat untuk orang yang gugur di perang Uhud setelah 8 tahun. Ya. Nah, maka dua riwayat ini tidak bicara tentang sholat di kuburan, ya, tapi bicara tentang berapa lama boleh sholat jenazah, berapa lama rentang waktu boleh melakukan sholat jenazah untuk orang yang sudah dikubur. Ya, karena di sini tidak disebutkan kuburan, dalam dua riwayat ini nggak disebutkan kuburan, tapi yang ingin diambil adalah jangka waktunya. Thumma istidlalatun ukharu. Kemudian pendalilan-pendalilan yang lain fi hadzal bab, dalam bab ini, minal ahaditsil marfu'ati, dari hadis-hadis yang marfu kepada Nabi. Wa aidan fa hunalika atharun an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga athar dari para sahabat Rasulullah. Minha di antaranya atharu Aisyah, athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, min tariq Ibnu Abi Mulaikah, dari jalannya Ibnu Abi Mulaikah. Qala ia mengatakan qadimat Aisyatu ba'da mauti akhiha bi syahrin. Aisyah itu datang setelah kematian saudaranya 1 bulan setelah kematian saudaranya, saudara kandung. Faqalas, maka Aisyah mengatakan, aina qabru akhi, di mana kuburan saudara laki-lakiku. Fa'atat fasallat alaihi, kemudian Aisyah mendatanginya dan Aisyah sholat di sana. Ini kata Syekh Mustafa Al-Nadawi, sahihun, ya, dalam Musannaf Ibnu Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan juga Musannaf Abdul Razak. Ini catatan kakinya kok 512 sama kan? Ya, berarti ini yang Aisyah ini yang atas ya, sahihun an Aisyata, akhrajahu Ibnu Al-Mundhir fil Awsat. Nah ini sahih dari Aisyah dikeluarkan oleh Ibnu Mundhir dalam Al-Awsat, dan juga Musannaf Abdul Razak, dan juga Musannaf Ibnu Syaibah.
Nah, itu yang di catatan kaki nomor 2 itu nomor untuk nomor 3. Yang nomor 1 untuk nomor 2. Ya. Kemudian tadi di hadis Uqbah bin Amir, kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu 'alal mayyit. Ya, salatahu 'alal mayyit, ada istilah 'alal mayyit, salat 'alal mayyit. Ini sama tadi ya, as-salatu 'alal qabri atau as-salatu 'alal mayyit. Nah, kata-kata 'ala ini menunjukkan salat jenazah. Kata-kata 'alal qabri 'alal mayyit, karena ada 'ala yang menunjukkan salat jenazah, walaupun tidak disebutkan salat jenazah. Kenapa? Karena Allah ini memberikan faedah yang sholat itu lebih tinggi daripada yang disolatkan. Allah itu kan sering diterjemahkan di atas. Ya, sholat di atas. Bukan berarti sholatnya di atas mayitnya diinjek-injek, bukan. Ya. Atau kuburannya diinjek, enggak. Namun seolah-olah yang mensolatkan itu lebih tinggi daripada yang disolati. Yang nyolatkan itu ngasih sesuatu. Ngasih fadl, ngasih karunia. Ya, ngasih kemurahan kepada yang disolati. Ya, berbeda dengan kalau sholat lil mayit, sholat untuk mayit, berarti dia beribadah kepada mayit, dia lebih rendah daripada mayitnya. Yang beribadah ini, yang sholat ini lebih rendah daripada mayitnya, dia mengagungkan mayit. Ya, atau juga sholat ilal mayit, sholat menghadap mayit, menghadap kuburan. Berarti dia merendahkan dirinya di depan orang mati, depan kuburan. Kalau ini sholat alal mayit. Nah, selanjutnya. قال المصنف حفظه الله تعالى أثر ابن عمر رضي الله عنه في المصنف لابن أبي شيبة من طريق نافع قال توفى عاصم بن عمر وابن عمر واحد فقدم بعد ذلك فقال أروني قبر أخي فأروه فصلى عليه وثم آثار أخرى عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك وكذلك ثم آثار أخرى عن التابعين. Nah, itu dulu. Yang kedua, Athar bin Umar, Athar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Fil Musannaf Ibn Abi Syaibah, yang diriwayatkan dalam Al-Musannaf dari Ibnu Abi Syaibah. Min tariqi Nafi', dari jalannya Nafi', muridnya Ibnu Umar. Qala, Nafi' mengatakan tuwfiya. Yang sepertinya bisa dibaca tawaffa, ya, tapi lebih sopan kita baca tuwfiya, diwafatkan. Tuwfiya. Tuwfiya Asim bin Umar. Telah meninggal Asim, anaknya Ibnu Umar. Ya, anaknya Abdullah bin Umar. Wa Ibnu Umar ghaibun. Ketika itu ayahnya yaitu Ibnu Umar tidak ada. Wa qadima ba'da dzalika, kemudian Abdullah bin Umar selang berapa lama datang. Qala, kemudian dia mengatakan aruni qabr akhi. Tunjukkan kepadaku ya di mana kuburan saudaraku, bukan anaknya ya. Dan Abdullah bin Umar, oh ya, anaknya Umar. Asim bin Umar berarti saudaranya Abdullah bin Umar. Ya. Tunjukkan di mana kuburan saudaraku. Fa'arauhu fa shalla alaihi. Kemudian orang-orang menunjukkannya, kemudian Abdullah bin Umar salat jenazah untuk saudaranya. Wa thumma atharun ukharu anis sahabati. Demikian juga asar-asar yang lain dari para sahabat radhiyallahu alaihim bidzalik. Ya, radhiyallahu alaihim ajma'in bidzalika, tentang hal itu. Wa kadzalika thumma atharun ukharu anit tabi'ina. Demikian juga asar-asar yang lain dari para ulama tabi'in. Ya, masih ada lagi selanjutnya.
Qala Musannif rahimahullahu ta'ala akhraja Ibnu Abi Syaibati bi Syaibata Saibatan di sana di sahihin an ibni Aun Aunin Aunin qala kuntu ma ibni Sirina wa nahnu nuridu janazatan janazatan fasa fasa fasabatna biha dafantu hatta dafan tufinat hatta dufinat qala faqala ibnu Sirina sirina ta'ala hatta nasna'a kama sana'u qala faqabara ala al-qawli fakabbara faqabbara ala al-qawli arba'an kama sa'iru ahli ilmi fahiya iya ba'du aqwalihim qala Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa la ba'sa an yusalla 'ala al-qabri ba'da ma yudfanu bal nastahibbuhu bal nastahibbuhu. Akhraj Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih dengan sanad yang sahih an Ibni Aun dari Ibnu Aun. Qala ia mengatakan kuntu ma'a Ibni Sirin, aku pernah bersama Muhammad bin Sirin. Wa nahnu nuridu janazatan, kami ingin salat jenazah. Fasabaqna biha hatta dufinat. Maka kami kami telat karena sudah dikuburkan. Hatta dufinat berarti mayitnya wanita. Mayitnya sudah dikuburkan. Qala, maka Ibnu Sirin mengatakan ta'ala hatta nasna'a kama sana'u, atau ta'al ya. Ayo ke sini, ikut saya. Kita lakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Artinya sholat jenazah. Qala, kata muridnya itu Ibnu Aun tadi, fakabbara, Muhammad bin Sirin bertakbir alal qabri, di kuburan, arba'an, 4 kali. Artinya sholat jenazah. Ya, sholat jenazah kan 4 kali takbir. Kemudian kita lihat catatan kaki nomor 2. Yulahadhu annahu inda sholatil janazati indal qabri anna tawajjuha yakunu lil qiblati. Perlu diberi catatan bahwasanya sholat jenazah di kuburan menghadapnya tetap ke arah kiblat. Li umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil Al-Baqarah 1:4. Amma sa'iru ahli ilmi fahahiya ba'du aqwalihim. Adapun para ulama yang lain, maka berikut ini adalah pendapat-pendapat mereka. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala ba'sa ayyusalla 'alal qabri, tidak mengapa orang yang meninggal disalatkan di kuburan, ba'da ma yudfanu, setelah dia dimakamkan, bal nastahibbuhu, bahkan kami anjurkan perbuatan seperti itu. Ya, selanjutnya. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله أن يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة. هذا مذهب فقهاء الحديث قاطبة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. ومالك لا يرى العيادة، وأبو حنيفة لا يراها إلا لوليه. وقال النووي رحمه الله تعالى إذا حضر بعد الصلاة عليه إنسان ولم يكن
عليه أو جماعة Jamaatan, betul. صلوا عليه وكانت صلاته وكانت صلاته فرض كفاية Fardhu. فرض وكانت صلاتهم فرض كفاية بلا خلاف عندنا. Nah, qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, walahu ayyusalla 'alal qabri. Boleh seseorang disolatkan di kuburan. Idza fatathu as-salatu. Kalau dia ketinggalan salat. Hadza madhhabu fuqaha'il hadithi qatibatan. Ini adalah madhabnya fuqaha hadis. Qatibatan secara pasti. Syafi'i seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan yang lainnya. Wa Malikun la yara al-i'adata. Adapun Imam Malik tidak menganggap bolehnya i'adah mengulang. Ya, artinya nggak boleh sholat jenazah di kuburan kalau sudah disolatkan oleh orang sebelum dikuburkan. Ya. Tapi boleh kalau belum disolatkan. Jadi ini maksudnya i'adah itu demikian. Kalau sebelum dikubur sudah disolatkan, maka nggak boleh. Karena itu namanya i'adah. Tapi kalau belum disolatkan, sebelum dikuburkan, maka baru boleh. Wa Abu Hanifah la yaraha illa lil waliyyi. Dan Abu Hanifah tidak memandang bolehnya sholat jenazah di kuburan kecuali bagi wali saja. Wali artinya orang-orang yang termasuk ahli waris. Contohnya tadi Aisyah, yaitu menyolatkan saudaranya. Ibnu Umar menyolatkan saudaranya. Ya, kemudian nah, sudah. Tapi ini menjadi muskilah ya pendapatnya Abu Hanifah. Kalau dihadapkan pada hadis Uqbah bin Amir tadi, ya, Nabi menyolatkan syuhada Uhud. Juga hadis Abu Hurairah, Nabi menyolatkan tukang sapu masjid yang bukan saudara. Maka ini pendapat yang lemah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, An-Nawawi mengatakan, "Idza hadara ba'da as-salati alaihi insanun." Kalau seseorang hadir ta'ziyah setelah sholat jenazah selesai, walam yakun shalla alaihi, dan dia belum menyolatkannya, au jama'atan, atau belum ada jamaah yang menyolatkannya, shallu alaihi, maka boleh orang-orang menyolatkannya. Makanat sholatuhum fardhu kifayatin bila khilafin indana. Dan andaikan belum ada yang menyolatkannya, maka sholat tersebut menjadi fardu kifayah tanpa ada khilafiyah di dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i. Bahkan menjadi fardu kifayah ya. Sholat jenazah di kuburan ada satu kondisi di mana dia hukumnya fardu. Ya, kata Imam Syafi'i kan nastahibbuhu, hukumnya mustahab. Ada satu kondisi di mana sholat jenazah di kuburan hukumnya fardu, wajib, tapi wajib kifayah, yaitu ketika mayit belum disolatkan ketika belum dikubur. Ketika belum disolatkan saat belum dikubur. Nah, maka setelah dikubur fardu kifayah untuk disolatkan. Nah, selanjutnya. Qala Musannif rahimahullah ta'ala wa qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa man salatu alaihi salatu ala al-qabri wa jumlah dzalika anna man fatatu salata ala al-janazati salatu ala al-janazati falahu an yusalla alaiha malam tudfan fa'in dufinat falahu an yusalla ala al-qabri ila syahrin
Hadza qawlu aktsar ahli Aksari. ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhum. Wa qala Ibnu Hazmin Hazmin fil muhli muhalla. fil muhalla Wassalatu wassalatu jaizatun 'ala al-qabri wa in kana qad suliya. suliya al-madfun al-madfuni. Nah, cukup dulu. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, "Wa man fatathu as-salatu alaihi." Siapa yang ketinggalan salat jenazah, shalla 'alal qabri, maka dia hendaknya salat di kuburan, salat jenazah. Ya. Wa jumlatu dzalika, kesimpulannya, anna man fatathu as-salat, orang yang ketinggalan salat. Anda perhatikan ya, fatathu as-salatu. Kenapa kok as-salatunya marfu? Karena dia sebagai fa'il. Ya, makanya fi'ilnya fatat, ada tak taknif. Hu, nah hu ini sebagai maf'ul bih. Ya kalau kita terjemahkan, salat itu melewati dia. Nah, jadi sebetulnya bukan kita yang telat, tapi salatnya yang melewati kita. Salatnya yang melewati kita. Ini menarik kalau dibahas secara bahasa Arab ya. Ya sama kalau kita telat sholat jamaah di masjid, sholat lima waktu, fatathu as-sholat, sholat melewati kita. Seolah-olah kita tuh diam, sholatnya yang jalan gitu. Ini menarik kalau dikupas dalam bahasa Arab. Siapa yang telat sholat jenazah, falahu ayyusalla 'alaiha. Maka dia boleh untuk sholat jenazah di kuburan. Atau boleh bagi dia untuk sholat ma'lam tudfan, selama belum dikubur. Fa in dufinat, kalau sudah dikubur, falahu ayyusalla 'alal qabri ila syahrin. Maka boleh baginya untuk sholat di kuburan, sholat jenazah dalam jangka waktu 1 bulan. Ya, ini kata Ibnu Qudamah. Hadza qawlu aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat mayoritas ulamanya para sahabat Nabi. Wa ghairihim, dan juga ulama yang lain. Sebagaimana tadi hadis Aisyah ya. Aisyah 1 bulan. Wa qala Ibnu Hazm mengatakan fil Muhalla, dalam kitab Al-Muhalla. Wassalatu jaizatun 'alal qabri. Salat jenazah itu boleh dilakukan di kuburan. Wa in kana qad suliya 'alal madfuni. Walaupun qad suliya sudah disolatkan 'alal madfuni bagi orang yang sudah dikuburkan tersebut. Ya, وقال ابن عبد البر من صلى على قبر أو جنازة قد صلي عليها فمباح ذلك عنه لأن الله لم ينهى ولا قول له ولا اتفق الجميع على كراهيته بل الآثار المسندة تجيز ذلك وعن جماعة من الصحابة إجازة ذلك وفعل الخيرات يجب ألا يمنع إلا بدليل لا معارضة وبالله التوفيق وهذا كم كبير من الأدلة والآثار والأقوال الدالة على استحباب صلاة الجنازة إلا القبر لمن فاتته الصلاة عليها. نعم. وقال ابن عبد البر mengatakan, man shalla ala qabrin aw janazatin qad suli 'alaiha. Siapa yang salat jenazah di kuburan atau salat jenazah sebelum dikuburkan, padahal jenazah tersebut qad suli, ya sudah disalatkan.
famubahun dzalika lahu, maka hukumnya boleh. Intinya boleh sholat jenazah bergelombang-gelombang. Dan juga boleh sholat jenazah untuk satu mayit berulang-ulang. Untuk satu orang nyolatkan mayit ini, kemudian setelah itu dia nyolatkan lagi beberapa kali boleh. Li'anna Allah lam yanha wala rasuluhu wala rasulahu. Karena Allah tidak melarangnya dan Rasulullah tidak melarangnya. Wala tafaqa al-jami'u ala karahiyatihi, dan tidak ada kesepakatan untuk memakruhkannya. Balil athar musnadatu tujizu dzalika. Bahkan athar yang musnad sampai kepada Nabi atau athar sampai kepada para sahabat itu membolehkan perbuatan tersebut. Wa an jama'ati minas sahabati ijazatu dzalika. Dan juga dari sekelompok sahabat Nabi ada riwayat yang membolehkan hal tersebut. Wa fi'lul khairati yajibu alla yumna'a illa bidalilin la mu'arida lahu. Dan melakukan perbuatan baik wajib untuk tidak dilarang kecuali dengan dalil yang tidak ada kritikannya, tidak ada penghalangnya. Wabillahi at-taufiq. Hanya kepada Allah lah kita minta taufik. Fahadha kamun kabirun minal adillati wal athari. Ini adalah sejumlah dalil dan athar wal aqwali, dan juga pendapat-pendapat ad-dallati ala istihbabi salatil janazati indal qabri, yang menunjukkan dianjurkan salat jenazah di kuburan. Liman fatathu as-salatu 'alaiha, bagi orang yang ketinggalan salat jenazah. Ya, adapun tentang waktunya tadi kalau kata Ibnu Qudamah ya 1 bulan. Ini pendapat jumhur. Tapi kalau kita lihat dari hadis Uqbah bin Amir, ya Nabi menyolatkan syuhada Uhud ba'da 8 sinin, setelah 8 tahun. Ya. Ya, maka pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dan juga Ibnu Hazm itu mengatakan tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Selama belum menyolatkan maka boleh kapan. Ya Allah a'lam. Ya, kemudian selanjutnya ammal mani'un أما المانعون لصلاة الجنازة عند القبر لمن لم يصلي عليها فلم أر له دليلا صريحا يصلح للمنع ويمكن تخليص ما يستدل به في الآتي. قالوا إن الصلاة على القبر خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله إن الله يأمرها بالصلاة عليهم. Amal mani'una li salatil janazati indal qabri. Adapun ulama-ulama yang melarang salat jenazah di kuburan, liman lam yusalli 'alaiha, bagi orang yang belum menyolatinya, falam ara lahum dalilan sahihan sarihan. Maka menurut saya, kata Syekh Mustafa, menurut saya mereka tidak punya dalil yang sahih dan sharih, yang tegas. Yasluhu lil man'i, yang bisa digunakan untuk melarang. Wa yumkinu talkhisu mastadallu bihi fil ati. Dan kalau kita ringkaskan, apa yang mereka jadikan dalil adalah sebagai berikut. Kalau mereka mengatakan inna salata 'alal qabri khasatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat di kuburan itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, innallaha mungkin yunawwiruha, yang tepat ya. Yunawwiruha bi salatihi alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinari kuburan tersebut dengan bisolati, dengan salatku alaihim, salat jenazahku untuk mereka. Jadi ada kata-kata salati
Ya, tidak menggunakan kata-kata yang mutlak. Innallaha yunawwiruha bis shalah. Enggak boleh pakai ti, bis shalah alaihim. Itu kan mutlak ya. Tapi di sini muqayyad dengan salatku. Maka dipahami oh berarti ini yang menjadi ibrah adalah perbuatan nabinya, bukan salatnya. Ya, tapi dijawab di sini. Silakan dibaca. قال المصنف حفظه الله تعالى وأجيب على ذلك بأن هذه اللفظة مسألة كما قررناه عن الدارقطني رحمه الله وأجيب عليها أيضا بأن هذه اللفظة ليس فيها نهي عن الصلاة وأجيب أيضا بأن الصحابة قد صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سورة الأحزاب. Nah, ujibu ala dzalika. Saya jawab argumen ini bi anna hadhihi lafdhata mursalatu. Bahwasanya lafaz tersebut lafaz yang mursal, dhaif, bukan dari Nabi. Ya, innallaha yunawwiruha bis salati alaihi mursal. Kama qaddamnahu 'an ad-Darqutni rahimahullah. Sebagaimana telah kami sampaikan informasi dari ad-Darqutni rahimahullah. Wa ujibu 'alaihi aidan, dan juga saya jawab argumen ini bi anna hadhihi lafdhata laysa fiha nahyun 'anis salati. Bahwasanya pada lafaz di atas tidak ada larangan ya, untuk melakukan salat jenazah di kuburan. Ya. Ini kata Ibnu Abdul Bar tadi, perbuatan baik hendaknya tidak dilarang kecuali dengan dalil yang tegas yang tidak ada kritikannya. Wa ujibu aidan, dan juga saya jawab bi anna sahabata qad sallu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya para sahabat juga salat jenazah di kuburan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kan juga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Tadi Aisyah, Ibnu Umar, ya, Ibnu Sirin, ternyata mereka melakukan. Berarti mereka tidak memahami itu adalah khususiyah Nabi. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri kalian, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian teladan yang baik. Al-Ahzab ayat 21. Wastadallu ala al-man'i kadzalika bima warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nahyi 'anis salati 'alal quburi. Demikian juga mereka juga berdalil dengan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan salat di kuburan. Artinya salat biasa kuburan. Nah, selanjutnya. Qala musannif sallallahu ta'ala wa yujibu ala dhalika bi anna salatan janazah salatun mustasna liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi qasallu janazata indal qabri wa ujibu kadzalika bi anna salata alaihi ala qabrihi min jinsi salati alaihi ala naqshihi fa innahu maqsud bi salati fil موضعين في الموضعين ولا فرق بين قوله على النقش على الأرض وبين قوله في بطنها بخلاف سائر الصلوات فإنها لم تشرع في القبور
lam tushra' fil quburi wa la ilaiha illa innaha Zari'atun zari'atun ila ittikhadhiha. ittikhadhiha masajid. Nah, wa ujibu ala dzalika, dan aku jawab argumen ini bi anna salatal janazati salatun mustatsnah. Bahwasanya salat jenazah adalah salat yang dikecualikan. Memang salat di kuburan enggak boleh. Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan enggak ada salatnya. Dan juga Nabi mengatakan la'anallahu al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini hadis-hadis yang melarang sholat di kuburan. Namun sholat jenazah itu pengecualian. Likauni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi qad sallu al-janazata indal qabri. Karena Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya sholat jenazah di kuburan. Dan juga sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, sehingga tidak ada unsur pengagungan kepada penghuni kubur, justru malah mendoakan. Adapun sholat yang lain yang ada sujud, ada rukunya, maka itu yang nggak boleh. Wa ujibu kadzalika bi anna sholata alaihi ala qabrihi min jinsis sholati alaihi ala na'shihi. Dan aku jawab juga bahwasanya sholat kepada jenazah di kuburan itu sama seperti sholat jenazah yang ditaruh di dalam peti mati. Fa innahu al-maqsudu bis sholati fil mawdi'aini. Karena intinya adalah sholat di dua tempat. La farqa baina kaunihi ala na'shi ala al-ardi wa ala al-ardi. Ada wa'nya. La farqa baina kaunihi ala na'shi ala al-ardi wa baina kaunihi fi batnihi. Maka tidak ada bedanya menyolatkan dia ala na'shi ketika masih di peti, ketika belum dikuburkan, masih di atas bumi, dengan ketika dia sudah di dalam bumi, fi batnihi, di dalam perut bumi. Bi khilafi sa'irus shalawati. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Nah, jadi kalau mayit belum dikuburkan, maka kan mayit itu ditaruh di peti. Berarti kita menyolatkan mayit yang ada dalam peti. Ketika mayit itu menyolatkan mayit yang ada di dalam peti di atas bumi. Ya, di atas bumi. Ketika mayit sudah dikuburkan, maka mayit dikuburkan di dalam bumi. Nah, terus apa bedanya? Apa bedanya menyolatkan mayit di atas bumi dengan di dalam bumi? Kan sama-sama menyolatkan. Nah, ini kata beliau. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Fa innaha lam tusyra' fil quburi wala ilaiha. Maka tidak disyariatkan sholat untuk kuburan, ya, di kuburan, dan juga tidak disyariatkan sholat menghadap kuburan. Li'annaha dari'atun ila ittikhadhiha masajida. Karena itu menjadi wasilah untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, kalau sholat jenazah itu masalah tempat saja. Apakah mayitnya di atas bumi, ya, apakah mayitnya di dalam bumi, kan cuma masalah tempat. Gak ada masalah, yang penting intinya mendoakan. Adapun sholat yang lain, ya, maka itu masalah. Ya, sholatnya itu masalah. Kalau sholat dilakukan di kuburan bukan sholat jenazah, maka mesti ada maksud lain. Itu untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau untuk menyembah pada kuburan. Wa qalu aidan, dan juga mereka mengatakan innahu qad warada an Ibnu Umar bi isnadin sahihin. Terdapat riwayat dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih. Annahu kana idza intaha ila janazatin wa qad suliya 'alaiha
da'a wa ansarafa wa lam yu'id as-salata. Bahwasanya kalau ada jenazah atau kalau dia datang ke tempat jenazah ya untuk takziah dan jenazahnya qad suliya sudah disolatkan, maka da'a Abdullah bin Umar itu berdoa mendoakan jenazah wan sorofa dan pulang walam yu'id as-salata dan tidak mengulang salat. Di mana? Sisi jawabannya di mana? Untuk membantah ulama yang melarang salat jenazah. Ibnu Umar datang, jenazah sudah disolatkan, dia berdoa. Oh ini argumen, ini argumennya. Ini argumen bahwasanya kenapa salat jenazah di kuburan dilarang? Oh, Abdullah bin Umar itu pernah datang ke tempat takziah, kemudian nyata sudah disolatkan, kemudian Abdullah bin Umar pulang, tidak menyolatkan. Jadi ini bukan bantahan, tapi ini argumennya ulama yang melarang salat jenazah di kuburan. Ya, jawabannya silakan dibaca. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى وأجيب على هذا بأنه ورد قد ورد أيضا عن ابن عمر أنه صلى على أخيه بعد دفنه وقد قدمنا ذلك Muthbitu مقدم على النافي والقائل بتعدد الأحوال له وجه وأيضا فابن عمر لم ينهى عن الصلاة والضحى ويتلخص yatalakhasu ويتلخص مما تقدم أن أكثر أهل العلم على جواز السنة على الكلام في القول لمن حدثه بل وعلى استحباب ذلك ومع هذا الذي أنكر فلا أرى تثريبا على من تقلد رأي المانع وإن كان رأيه مرجوحا ووجبنا نحو أن نبين له وجه الصواب من القول الذي يشهد له الدليل ونزيل عنه الشبهات التي قد ترد إليه ولا يتوسع في الخلافات المضيعة للجهود المفسية للقلوب. Nah, wa ujibu ala hadza, argumen ini kita jawab bi annahu qad warada aidan an ibn Umar annahu shalla ala akhihi ba'da dafni. Bahwasanya terdapat riwayat juga dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau pernah sholat jenazah di kuburan ya untuk saudaranya setelah dimakamkan. Maka sudah terbantah. Waqad qadamna dzalika. Dan telah kami sampaikan riwayat tersebut. Ya, tadi riwayatnya dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Bahwasanya Abdullah bin Umar bertanya, di mana makam saudaraku Asim? Kemudian kata orang-orang di sana, Fasala alaihi Ibnu Umar menyolatkannya. Maka kaidah dalam hal ini wal muthbitu muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan itu lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Karena bisa jadi yang menafikan kadang nggak tahu saja. Ya. Sedangkan orang yang menetapkan dia punya ziyadatul ilmi, dia punya tambahan ilmu. Wal qailu bi ta'addudil ahwali lahu wajh. Dan orang yang mengatakan bahwasanya ini beda-beda keadaannya. Ya, bahwasanya Ibnu Umar kemarin sholat jenazah karena keadaannya begini. Yang ini dalam hadis Musannaf Abdul Razak, Ibnu Umar enggak mau menyolatkan jenazah di kuburan karena keadaannya itu. Kata beliau, inilah wajhun, ini ada betulnya juga. Wa aidan fa Ibnu Umar lam yanha 'anis salati. Dan juga Abdullah bin Umar tidak ada
melarang sholat jenazah di kuburan. Wallahu a'lam. Wa italakhasu mimma taqaddama anna aktsara ahli ilmi ala jawazi sholati ala janazati indal qabri liman fatatuh. Ringkasannya dari semua penjelasan di atas bahwasanya jumhur ulama membolehkan sholat jenazah di kuburan bagi orang yang terlewat. Bal wa 'ala istihbabi dzalika, bahkan sebagiannya menganjurkan. Wa ma'a hadza alladzi dzukira fala ara tathriban 'ala man taqallada ra'yal mani'ina. Walaupun demikian, ya setelah apa yang kami sebutkan kata beliau, aku memandang tidak boleh tathrib. Itu tathrib. Tathrib laum, ya mencela. Tidak boleh mencela orang yang taklid kepada pendapat ulama yang melarang sholat jenazah di kuburan. Wa in kana ra'yuhu marjuhan, walaupun itu pendapat yang lemah. Ya, perhatikan ya. Ini contoh yang bagus, yaitu toleransi tidak hanya kepada pendapat yang membolehkan, tapi beliau juga mengajarkan, ayo kita toleransi juga sama pendapat yang melarang sholat jenazah di kuburan. Karena umumnya orang itu hanya toleran kepada pendapat yang membolehkan. Ya, membolehkan apa? Cukur jenggot, ya. Membolehkan isbal, membolehkan apa? Ya, umumnya toleran kepada pendapat yang membolehkan. Tapi harusnya juga toleran kepada pendapat yang melarang. Ya, kalau ada orang melarang melafalkan niat, ya dibilang ekstrim. Harusnya kan toleran juga. Harusnya toleran kepada yang membolehkan juga kepada yang melarang. Wa in kana ra'yuhu marjuhan, walaupun lemah. Wa wajibuna nahwahu an nubayyana lahu wajha as-shawabi min al-qaul alladhi yashhadu lahu ad-dalil. Dan kewajiban kita kepada orang yang berseberangan dengan kita pendapatnya adalah kita jelaskan wajhas shawab, sisi-sisi kebenarannya dari pendapat yang dikuatkan oleh dalil. Jadi kalau melarang nggak boleh dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, melarang-larang nggak boleh, mengingkari nggak boleh, mencegah nggak boleh, menahan dia supaya tidak melakukan nggak boleh. Tapi kalau menjelaskan boleh, menasihati boleh, menegakkan hujjah boleh. Wa nuzilu anhu asyubuhati, dan kita hilangkan dari dia syubhat-syubhatnya. Allati qad taridu ilaihi, yang terkadang ada dalam diri dia. Wala yatawassa'u fil khilafatil mudhi'ati lil juhudi. Dan jangan berlonggar-longgar, artinya jangan menghabiskan waktu gitu ya dalam masalah khilafiyah yang bisa menghabiskan tenaga. Al muqsiyati lil qulubi, yang membuat hati menjadi keras. Wala yanbaghi li hadzal ladzi taqallada ar-ra'ya al-marjuha ay yatafawwaha. Dan bagi orang yang ikut pada pendapat yang lemah ini, hendaknya dia tidak menyampaikannya kepada orang-orang. Wala yatatawwala bi tabdi'il qailina bi masyru'iyyatis salati al janazati. Dan jangan dia tatawwal berlebihan dengan menuduh ahlul bid'ah kepada orang-orang yang berpendapat disyariatkannya salat jenazah di kuburan, liman fatatu, bagi orang yang terlewat. Wa yasughu li nafsihi al-khawdha fi a'radihim, wa minhum a'immatun wa jahabadatun. Dan adanya dia menyayangi dirinya sendiri, untuk tidak al-khawdha fi a'radihim, tidak merusak kehormatan mereka, jumhur ulama. Padahal di antara mereka ada para imam dan para jahabadah. Jahabadah artinya ulama-ulama besar hadis. Jahabadah, ulama-ulama besar hadis yang hafalannya banyak. Balhum al-aktsaruna wal jumhur, bahkan mereka adalah jumhur ulama. Maka jangan
Katakan ahlul bid'ah. Tambihatun, beberapa catatan. Yang pertama, idza shalla syakhsun ala janazatin indal qabri wa yastaqbilul qiblata. Kalau seseorang salat jenazah di kuburan, maka dia tetap menghadap kiblat. Wala yastaqbilul qabra bis salati, bukan menghadap kuburan. Artinya bukan menghadap kuburan tapi tidak menghadap kiblat. Kalau menghadap kuburan tapi menghadap kiblat enggak apa-apa. Wadzalika li'umumi qauli ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kalian berada, maka palingkan ke arah sana. Al-Baqarah 144. Wa binisbati lil muddati allati yusalla fiha man arada as-salata 'ala al-qabri ba'da dafnihi fakam hiya. Tentang jangka waktu yang dibolehkan untuk sholat jenazah di kuburan, ya, setelah dimakamkan, jangka waktunya berapa? Lam yarid fi dzalika khabarun sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tidak ada khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad shahha an Aisyah, namun ada athar dari Aisyah yang sahih. Annaha qadimat ba'da mauti akhiha bi syahrin. Bahwasanya Aisyah itu datang setelah kematian saudaranya 1 bulan. Faqalat aina qabru akhi. Dan dia tanya di mana kuburan saudaraku, fa'atat fa shallat alaihi. Kemudian Aisyah datang dan menyolatkannya. Wa taqaddama anna Asim bin Umar mata. Dan sudah berlalu tentang riwayat Asim bin Umar meninggal. Wa ibnu Umar ghaibun. Dalam keadaan Ibnu Umar tidak ada. Wa qadima ba'da dzalika, kemudian Ibnu Umar datang setelah itu. Qala Ayyub mengatakan huwa ahdu ruwatil hadis. Ayyub adalah salah satu perawi hadis. Ahsibuhu qala bi thalathin. Ahsibuhu itu kayaknya kalau tidak salah Abdullah bin Umar itu datang 3 hari setelah kematian Asim. Faqala aruni qabra akhi. Kemudian kata Ibnu Umar, tunjukkan kepadaku di mana kuburan saudaraku. Kemudian orang-orang menunjukkannya dan Ibnu Umar salat. Falidzalika ja'at aqwalu al-ulama'i muta'addidatan fi hadzal bab. Oleh karena itu, pendapat ulama dalam masalah ini bermacam-macam. Sebagian ulama mengatakan boleh menyolatkan jenazah di kuburan dalam jangka waktu 1 bulan. Sebagian yang lain mengatakan ila thalathati ayyam, 3 hari. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan yusalla alaihi fi ayyi waqtin, boleh salat kapanpun tanpa batasan. Wa qala ghairuhum, sebagian ulama mengatakan malam yabla al-jasadu, selama jasadnya belum kering. Tapi taunya dari mana? Ya, berarti mungkin pakai ilmu apa, Pak? Forensik, ya. Jasad itu akan kering sekian bulan berdasarkan ilmu forensik, ilmu fisiologi. Li'annahu idza bala lam yabqa ma yusalla alaihi. Karena kalau jenazahnya sudah kering, ya, maka tidak tersisa lagi, ya, jasad untuk disolatkan. Tinggal tulang belulang. Wa ka'anna hadzal akhira huwal aqrabu indi wal aujah. Nampaknya pendapat yang terakhir ini pendapat yang lebih kuat menurut saya, kata Syekh Mustafa. Wal aujah, dan lebih tepat sisi pendalilannya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ya, berarti harus tanya kepada tadi ahli fisiologi, ahli biologi. Mayat itu akan kering, akan terurai dagingnya berapa lama? Yang ketiga, ketika seseorang sudah sholat jenazah bersama dengan kaum muslimin, kemudian dia datang ke kuburan, kemudian dia mendapati orang-orang sedang sholat jenazah di sana. Apakah dia boleh mengulang sholat jenazah lagi bersama mereka? Maka kata Syekh Mustafa Al-Adawi, aku tidak melihat adanya larangan melakukan itu.
qiyasan ala sa'ir salawat, dikiaskan kepada salat-salat yang lain. Fa inna syakhsa, karena seseorang kita kan qad shalla salatan, kalau dia sudah salat dengan suatu salat, kemudian dia datang ke masjid, kemudian dia dapati orang-orang sedang salat. Ya, maka shallaha ma'ahum, adanya dia salat bersama mereka. Dan bagi dia ini salat nafilah, salat sunnah. Sebagaimana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inna salatal janazati, kemudian salat jenazah itu fiha du'aun lil mayit. Di dalamnya isinya doa untuk mayit dan juga memelas dalam berdoa. Dan juga memperbanyak maka memperbanyak hal itu matlubun, dituntut, wa mustahabun, dan dianjurkan, wa muraghabun, dan dimotivasi. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ia mengatakan wa amma idza shalla huwa ala janazati. Kalau seseorang sudah sholat jenazah, kemudian ada orang-orang lain yang sholat jenazah selanjutnya, tsumma shalla 'alaiha ghairu. Ada orang lain yang sholat jenazah untuk si mayit. Fahal lahu ayyu'idaha? Apakah dia boleh untuk mengulangnya bersama dengan kelompok yang kedua? Kata beliau, dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab Hambali. Qila la yu'iduha. Pendapat yang pertama, tidak perlu diulang. Qalu li anna thaniyata nafalun. Mereka mengatakan, atau yang kedua, pendapat yang kedua boleh. Mereka mengatakan sholat yang kedua adalah sholat sunnah. Atau pendapat yang pertama nggak boleh diulang, alasannya li'anna tsaniyatan nafal, karena salat yang kedua salat sunnah. Wa salatul janazati la yantafilu biha. Dan salat jenazah itu tidak ada salat sunnahnya. Karena fardu kifayah. Dan tidak ada posisi di mana fardu kifayah ini berubah menjadi sunnah. Ini kata pendapat yang pertama. Wakila, pendapat yang kedua, ballahu yu'ida ayyu'idaha wa huwa sahih. Kata Syekhul Islam Taimiyah, boleh untuk mengulang kembali salat jenazah, dan inilah yang sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma shalla ala qabrin manbudhin, ketika beliau salat kepada kuburan yang manbud. Apa ini manbud? Nabadha. Yang ditinggalkan. Kuburan yang ditinggalkan. Shalla ma'ahu man kana shalla 'alaiha awwalan. Ya, maka salat lagi. Ya, salat lagi bersama Nabi orang-orang yang sudah pernah salat sebelumnya. Ya, tadi yang tukang sapu tadi berarti ya. Ketika Nabi minta di mana kuburannya, maka Nabi safafna, Nabi membuat saf. Kemudian para sahabat yang sudah pernah nyolatkan salat lagi. Nah, ini dalil yang kuat ini, menunjukkan bolehnya mengulang salat jenazah. Wa i'adatu salatil janazati, dan mengulang salat jenazah min jinsi i'adatil fardhati, sama seperti mengulang salat fardu. Maka disyariatkan mengulang salat jenazah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, Allah dan Rasulnya mensyariatkan mengulang salat fardu. Wala hadza, oleh karena itu, fahal ya ummu al janazati marrataini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, boleh enggak ngimami dua kali? Kalau tadi menjadi makmum dua kali, sekarang boleh enggak ngimami dua kali salat jenazah? Ala riwayataini. Sama, ada dua pendapat juga. Was-sahihu anna lahu dzalika. Kata Syekhul Islam, hukumnya boleh. Yang sahih hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Yang terakhir, man dufina wa lam yusalla alaihi. Orang yang sudah dimakamkan dan belum disalatkan, fala syakka wa la taraddada. Tidak ada keraguan fi jawazi salati alaihi, tentang bolehnya
menyolatkan dia di kuburan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Gimana? Yang tidak boleh sholat menghadap kuburan itu, kalau misalnya di masyarakat kan banyak yang masjid di depannya, itu ada kuburnya, itu gimana sih? Ya, yang roji nggak boleh sholat di sana. Hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan sah tapi haram, seperti Syekh Muqbil bin Hadi dan juga katanya pendapat Syekh Albani mengatakan sholatnya sah tapi haram, ya, dosa kalau dia bersengaja sholat di sana. Karena larangan untuk melakukan hal itu banyak sekali. Tadi Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Dan itu sama, apakah kuburannya di depan, apakah di belakang, apakah di samping, apakah di dalam masjid, sama. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan kata Ibnu Hajar, larangan ini berlaku baik kuburannya duluan, baru dibangun masjid, atau masjidnya duluan. Masjidnya duluan, baru ada orang dikuburkan di dalamnya. Sama saja. Maka nggak boleh. Hukumnya haram sholat di masjid yang seperti itu. Tapi ada khilaf tentang keabsahannya. Artinya kalau orang nggak tahu, orang nggak bersengaja sholat di sana, ya, dan di sholat saja gitu, nggak tahu ada kuburan, dia nggak dosa karena nggak tahu. Dan masalah keabsahannya ada khilaf. Ya, sebagian ulama mengatakan sah. Tapi kalau orang sudah tahu ini ada kuburan, dan dia juga sudah tahu ilmunya, dan dia bersengaja sholat di sana, maka nggak boleh, berdosa. Solusinya harus dipisah antara masjid dengan kuburan. Apakah dengan tembok yang berlapis-lapis, atau dengan jalan, ya, atau dengan apalah, yang penting bisa memisahkan antara kuburan dengan masjid. Allah. Di kampung kami itu ada masjid, terus ada kuburan. Apakah itu bisa kayak kuburan? Cuma yang bikin kami ada was-was itu kuburannya di arah kiblat. Ya. Jadi gimana nanya? Susunannya setelah mihrab, terus ada tembok. Jalannya dilewati orang nggak? Kalau itu nggak masalah. Itu udah. Itu solusi yang disampaikan sebagian ulama seperti Syaukani yang lainnya, seperti itu, bikin jalan. Depan mihrab bikin jalan. Itu sudah memisahkan antara masjid dengan kuburan. Insyaallah nggak masalah. Sudah betul. Kalau persis, Nah, kalau yang persis itu yang masalah. Jadi setelah mihrab langsung kuburan. Ya, itu namanya nggak terpisah, itu namanya masih satu bagian. Yang lebih hati-hati jangan sholat di sana. Yang lebih hati-hati jangan sholat di sana. nah kalau di Kalimantan itu saya nemuin bukan di depannya, tapi di sampingnya ada bangunan kayak rumah gitu. Saya pikir itu bangunan tempat wudhu, semacam tempat wudhu, tapi di samping. Nyata kuburan. Masih dalam area masjid. Nah itu kuburannya orang-orang tokoh-tokoh situ sepertinya ada satu. Ya kalau antum nggak tahu nggak dosa. Dan ya karena ada khilaf dan atau waktu itu belum tahu, insya Allah nggak masalah, nggak perlu diulang sholatnya, nggak perlu diulang. Tapi itu termasuk ya, Termasuk, kuburan yang termasuk. Apalagi itu dikhususkan kuburan tokoh, berarti kan sengaja itu. Sengaja memang dikuburkan dekat masjid karena tokoh. Ya, malah itu lebih bahaya, lebih besar faktor terlarangnya karena ada kesengajaan, ada pemuliaan. Itu lebih bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya, Anda pernah nulis di konsultasi syariah masalah itu. Agak lengkap nih, kalau antum mau baca nanti bisa di sana. Oke, kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.